Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Liberty Filio dan rekan saya Nurul Amelia Safira. Kami ini mahasiswa Pascasarjana Manajemen Sumber Daya Hayati Universitas Pajajaran. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan hasil dari penelitian yang kami lakukan kemarin dengan judul Profil Bunga Telang Clitoria ternatea L sebagai sumber daya hayati berpotensi ekonomi tinggi. Nah, tidak lupa kami juga berterima kasih kepada yang terhormat Bapak pembimbing kami. Dari pembimbing saya itu Bapak Dr. Agung Karuniawan, kebetulan hari ini jadi moderator di tempat ini. Lalu Dr. Prof. Tarku Suganda. Dan pembimbing dari Amel. Bapak Dr. Agung Karuniawan dan Ibu Dr. Rerpol Ernah. Baik, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, kami mau sharing juga mengenai pengalaman kami belajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran, khususnya di Prodi Sumber Daya Hayati, ya Mel ya. Iya, betul, Kak. Di manajemen sumber daya hayati ini kita sangat mendapatkan banyak sekali ilmu ya Mel ya, karena kita dapat dari multidisiplin ilmu, jadi kita dapat semuanya dari kehutanan, dari pertanian, perikanan, peternakan. Bener banget loh. Jadi kita dapat informasinya banyak banget, ilmunya banyak banget. Nah, karena sekarang ini dalam kondisi pandemi, jadi kami ini melaksanakan kelasnya berupa online. Nah, seperti gambar di sini. Gini. Nah, kelas online ini juga kita nggak kalah asiknya ya, Mel ya, karena Iya, betul. Iya, karena saat kelas online ini juga kami mendapatkan ilmunya full banget gitu ya, dapat ilmunya banyak banget dari mana-mana dan kita asik banget gitu ikut kelasnya tuh asik banget karena dosen-dosennya juga cara ngajarnya enak banget ya Mel ya. Iya. Oh. Oke, jadi meskipun pandemi kita masih dapat ilmunya kayak gitu. Oke, baik. Hari ini konten yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia ternyata adalah negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil, dengan potensi sumber daya keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Yang pertama ada 80.000 tumbuhan berspora, yang kedua 30.000 sampai dengan 40.000 tumbuhan berbiji, ketiga ada 2.197 jenis paku-pakuan, 590 lumut kerak, 1.500 jenis alga, 8.157 fauna vertebrata, dan 1.900 kupu-kupu. Sumbernya dari Wijaya 2014. Nah, dari sini yang melatar belakangi kenapa sih kita harus meneliti kembang telang ini? Yang pertama yang kita tahu adalah potensi dari tanaman bunga telang ini. Nah, ternyata tanaman bunga telang ini punya potensi yang cukup banyak. Antara lain ada bahan obat, pewarna alami, dan bahan industri. Nah, bahan obat ini saat ini sedang dikembangkan banyak di tanaman bunga telang ini karena sekarang masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia ya, mulai menyadari akan kesehatan itu gitu. Nah, jadi saat ini begitu kondisi pandemi seperti ini, masyarakat Indonesia itu banyak mencari produk-produk herbal yang tidak ada efek sampingnya. Nah, salah satunya adalah bunga telang ini. Nah, yang kedua, karena banyaknya informasi mengenai tanaman bunga telang ini, di Indonesia permintaan akan bunga telang ini gitu meningkat gitu karena mulai banyak yang tahu apa aja kandungannya, apa aja manfaatnya. Nah, kandungannya itu berupa antosianin, vitamin A, dan antioksidan. Dalam pelaksanaan penelitiannya ada beberapa kendalanya tentunya. Yang pertama yaitu kuantitas maksud saya, kualitas dan kontinuitas pada produksi hasil tanaman bunga telang ini, khususnya bunganya. Ini disebabkan karena tanaman bunga telang ini termasuk tanaman yang underutilized, dan informasinya yang kami dapatkan juga dari penelitian bahwa tanaman bunga telang ini masih membawa sifat liarnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah proses perakitan dan pelepasan varietas baru yang cukup lama. Yang ketiga, model stabilitas tunggal yang kurang informatif. Nah, solusinya yang dapat kami simpulkan adalah
merakit varietas baru tanaman bunga telang. Yang kedua, membuat pemangkasan proses perakitan varietas baru pada tanaman bunga telang. Yang ketiga, penggabungan model analisis stabilitas yang informatif. Nah, tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama memperoleh informasi keragaman genetik pada tanaman bunga telang. Yang kedua, memperoleh informasi heritabilitas dan kemajuan genetik, karakter hasil, dan komponen hasil. Yang ketiga, mendapatkan aksesi tanaman bunga telang yang terbaik berdasarkan semua sifatnya. Yang ketiga, mendapatkan aksesi kembang telang yang memiliki hasil panen yang stabil dan berdaya hasil tinggi. Nah, berikutnya kebaruan yang dapat ditemukan di hasil riset kami sebagai berikut. Adapun metode penelitian yang kemarin kami lakukan di Jatinangor ini menggunakan RAK 2 ulangan dan karakter yang diamati sebagai berikut, terdiri dari pengamatan utama dan pengamatan penunjang. Waktu dan tempat yang dilakukan penelitian ini kemarin di bulan November 2018 hingga November 2021 bertempat di Kebun Percobaan Ciparanjing Universitas Padjadjaran Jatinangor dengan analisis data sebagai berikut. Baik, berikutnya adalah kondisi lapangan saat percobaan berlangsung. Percobaan penelitian tanaman bunga telang ini dilakukan pada 3 musim tanam atau 3 kondisi penanaman. Pada musim pertama ini sedang terjadi musim hujan di Indonesia. Pada musim kedua juga musim hujan, namun intensitas curah hujannya lebih tinggi di musim kedua ini. Berikutnya pada musim ketiga adalah musim kemarau. Nah, dari 3 kondisi penanaman ini, kita mau lihat bagaimana responnya dari tanaman bunga telang. Selain curah hujan, juga ada suhu, kelembaban, dan kondisi tanah yang menjadi faktor lingkungan lainnya, yang tentunya juga berbeda responnya. Kita mau lihat gimana respon tanaman bunga telangnya. Nah, berikutnya ada keragaman dan kemajuan genetik dari 75 aksesi tanaman bunga telang koleksi Unpad. Nah, kebetulan tanaman bunga telang ini ada 75 aksesi ini kami dapatkan dari hasil eksplorasi. Ini adalah dari macam-macam hasil eksplorasi dari macam-macam wilayah, dari banyak wilayah. Dari Indonesia, ada dari US juga, USDA, ada dari Brazil, dan di Indonesia juga dari macam-macam daerah, ada dari Pulau Jawa, ada dari dari Bali, pokoknya banyak banget deh. Nah, di tabel ini saya mau menampilkan nilai kontribusi variasi terhadap keragaman genetik tanaman bunga telang. Nah, untuk mengestimasi keragaman genetik dan mengetahui pengaruh karakter yang diuji terhadap variasi bunga telang, nah kami melakukan analisis PCA atau Principal Component Analysis. Nah, berikut ini saya lampirkan dengan total eigenvalue tertinggi mencapai 2,718 dan terendah 1,069. Nah, persen of variance tertinggi mencapai 12,354 dan terendah 4,858. Sedangkan nilai kumulatif yang didapat adalah 67,495. Nah, berdasarkan data tersebut, keragaman genetik pada bunga telang termasuk tinggi. Nah, berikutnya adalah, ini saya tampilkan tabel nilai PC. Nah, berdasarkan nilai eigenvalue tadi, terdapat nilai PC sebagai berikut. Nilai PC ini menunjukkan karakter-karakter yang berpengaruh atau berkontribusi terhadap bunga telang itu sendiri. Adapun karakter yang berpengaruh itu saya tandai dengan tanda bold seperti ini, contohnya. Nah, diantaranya ada karakter SD atau diameter benih, jumlah benih per polong, terus ada berat benih per tanaman, itu adalah karakter-karakter yang berpengaruh. Nah, karakter tersebut berkontribusi maksimal pada keragaman tanaman bunga telang ini. Nah, berikutnya adalah gambar PCAB plot. Nah, dari data-data tadi saya tampilkan dengan tampilan visual sebagai berikut ini. Diambil dari nilai PC1 dan PC2. Nah, aksesi yang jauh ini menunjukkan bahwa keragamannya tinggi dibanding dengan aksesi lainnya. Nah, contohnya pada aksesi dengan kode aksesi G67 di sebelah sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini berada jauh di antara yang lainnya. Menunjukkan pada aksesi G67 ini memiliki keragaman yang tinggi dibanding aksesi yang lainnya. Berbeda dengan aksesi G2 yang berada di sini yang terlihat bergerombol. Nah, seperti aksesi G2, G18, G28 ini menunjukkan adanya kedekatan dari aksesi tersebut, kedekatan secara genetik. Seperti itu. Berikutnya saya lampirkan tabel keragaman genetik dan fenotip
karakter komponen hasil pada bunga telang berdasarkan standar deviasi. Nah, keragaman genetik ini sangat berperan penting untuk menentukan heritabilitas dan kemajuan genetik pada tanaman bunga telang. Pada tabel ini menunjukkan hasil analisis bahwa keragaman genetik dan fenotip dari karakter hasil dan komponen hasil tanaman bunga telang ini memiliki keragaman yang luas. Berikutnya saya tampilkan nilai keragaman fenotip, genotip, dan heritabilitas pada karakter kuantitatif bunga telang. Heritabilitas merupakan kemampuan karakter yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil analisis semua karakter yang saya lakukan ini, semua karakter pada tanaman bunga telang memiliki heritabilitas yang tinggi. Nah, kecuali pada karakter panjang bunga, jumlah polong per tanaman dengan kriteria sedang, dan karakter panjang polong yang termasuk dalam kriteria rendah. Berikutnya adalah tabel nilai kemajuan genetik pada karakter hasil dan komponen hasil pada bunga telang. Nah, kemajuan genetik menunjukkan hal yang sama dengan heritabilitas. Semua karakter menunjukkan kemampuan genetik yang tinggi, kecuali jumlah polong per tanaman yang cukup tinggi, lebar polong agak rendah, dan panjang polong yang termasuk dalam kriteria rendah. Pembahasan berikutnya adalah interaksi genotip dan lingkungan pada tanaman bunga telang. Nah, untuk mengetahui pengaruh genotip dan lingkungan pada tanaman bunga telang ini, kami menggunakan analisis ragam gabungan. Sebagai berikut datanya. Nah, dari hasil analisis varians gabungan ini atau ANOVA gabungan, kami mendapatkan bahwa semua karakter pada tanaman bunga telang ini ternyata terpengaruh oleh kondisi lingkungan seperti itu. Nah, tanda bintang 1 ini menunjukkan probabilitas 0,5%, sedangkan yang bintang 2 menunjukkan probabilitas 0,1%. Nah, hal tersebut, dari analisis data ini menunjukkan bahwa adanya respon yang berbeda pada tanaman bunga telang, antar genotip bunga telang terhadap 3 kondisi penanaman. Seperti itu. Berikutnya adalah stabilitas hasil tanaman bunga telang. Nah, stabilitas hasil dilakukan pada hasil panen. Nah, menurut Gauch 2013 itu genotip dengan nilai ASV yang kecil atau mendekati 0 itu memiliki stabilitas yang luas. Nah, hasil pengukuran yang kami lakukan menunjukkan aksesi CT6.5 merupakan aksesi yang paling stabil dengan nilai ASV paling kecil 0,12, sedangkan CT40 merupakan aksesi yang paling tidak stabil dengan nilai ASV 8,33. Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel ini, setiap genotip memiliki nilai IPCA1 dan IPCA2 yang bervariasi. Nah, ini menunjukkan bahwa respon setiap genotip itu berbeda terhadap perubahan musim tanam. Selain itu, nilai ASV pada setiap genotip juga menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Berikutnya saya tampilkan AMI biplot genotip bunga telang selama 3 musim tanam. Berdasarkan data yang diperoleh, divisualisasikan pada gambar tersebut, gambar AMI biplot, aksesi yang dekat dengan sumbu adalah aksesi yang adaptif pada semua lingkungan. Adapun aksesi yang adaptif pada semua lingkungan itu contohnya ada CT 4.1, CT 4.4, CT 3.4, 14.3, 14.5, 2.3, 4.5, 6.3, 4.3, dan 1.2. Dan yang adaptif spesifik dengan lingkungan atau adaptif pada musim tertentu, kondisi lingkungan tertentu seperti CT35 dan CT38. Berikutnya hasil pengukuran SI pada genotip, pada aksesi tanaman telang selama 3 musim tanam. Hasil analisis SI disajikan pada tabel ini. Terdapat 8 aksesi yang memiliki nilai SI sangat tinggi. Contohnya CT 1.1, 10 aksesi dengan nilai tinggi, contohnya CT 10.5, 5 aksesi dengan nilai rendah, contohnya CT 1.4, dan 4 aksesi dengan nilai sangat rendah, contohnya CT 16. Nah, berikut ini adalah kompilasi genotip-genotip bunga telang, yang maksud saya aksesi bukan genotip, yang terseleksi berdasarkan pengukuran stabilitas. Nah, menurut hasil pengukuran AMI dan ASV, genotip-genotip yang stabil adalah sebagai berikut, dan genotip yang
adaptif pada spesifik lokasi adalah sebagai berikut. Seperti CT35 dan CT38 ini adaptif pada musim pertama, CT15.3 dan CT37 dan CT40 ini adaptif pada musim kedua, CT12.4 dan CT42 ini adaptif pada musim ketiga. Nah, sedangkan berdasarkan hasil analisis SI atau Sustainability Index, genotip yang stabil adalah sebagai berikut. Berikut ini masuk ke pembahasan profil sifat hasil dan komponen hasil pada bunga telang berdasarkan GYT. Nah, pada gambar ini menunjukkan pola poligon biplot GYT, which, one, where, or what, yang dihasilkan dari data gabungan hasil panen dan sifat lainnya. Biplot GYT dibagi menjadi 7 sektor besar dan kombinasinya berada di sektor yang berbeda. Biplot GYT ini menyumbang 38,26% dari total variasi fenotipik. Genotip terbaik per profil sifat di setiap sektornya itu terletak di bagian atas poligon. Nah, dalam pola ini, di sektor pertama, kombinasi YXCL merupakan yang terbaik untuk G22. Pada sektor kedua, aksesi G12 berada di puncak sektor dengan kombinasi karakter YXFW, YXW1FF, YX100FF, YXFL, dan YXWTP. Sektor ketiga cenderung sangat rapat dan tidak berisi kombinasi karakter maupun genotip. Sektor keempat berisi kombinasi karakter YXPW, YXW100S, dan YXNOTP dengan aksesi G30 sebagai pemuncak sektornya. Pada sektor kelima dengan kombinasi karakter YXSL, YXSW, YXNSP, YXPL, dan YXSD. Sedangkan pada sektor ini aksesi G29 yang ada pada puncak sektornya. Sektor keenam berisi kombinasi sifat YXNOPP, YXWTFF, dan YXWPP dengan aksesi puncaknya itu di G15. Sektor ketujuh terdiri dari gabungan sifat YXWFFP dan YXWSP dengan aksesi puncaknya G69. Berikut ini adalah sekuritas tanaman bunga telang selama 3 kondisi penanaman. Nah, hasil dari analisis ini kami mendapatkan pemeringkatan aksesi menurut kombinasi yield by trade. Nah, adapun aksesi yang pertama itu ada aksesi dengan kode G74, diikuti G21, G54, dan G25. Berikutnya, hubungan kombinasi sifat hasil pada 75 aksesi bunga telang. Nah, berdasarkan Biplot GYT multimusim, semua kombinasi sifat hasil cenderung berkorelasi positif satu sama lain. Meskipun ada korelasi negatif yang ditunjukkan oleh sudut antara vektornya pada gambar ini. Nah, hubungan kombinasi itu menurut Muhammadi 2019, kombinasi sifat yang memiliki sudut tajam menunjukkan hubungan yang sangat erat dalam menentukan genotip atau aksesi yang unggul pada sifat-sifat tersebut. Nah, kombinasi yang paling menonjol antara hasil dan sifat adalah YXFW, YXW1FF, YX100FF, YXFL, dan YXWTP, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, tingginya korelasi antara karakter-karakter tersebut menunjukkan bahwa kombinasi ini akan cocok untuk meningkatkan produktivitas hasil pada aksesi dengan kode G22. Kombinasi lain seperti YXSW, YXSL, dan YXNSP cocok untuk meningkatkan produksi aksesi dengan kode G26 dan G29. Sedangkan YXPL dan YXSD cocok untuk meningkatkan produksi aksesi dengan kode G27 dan G31. Nah, berikutnya kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah keragaman genetik pada bunga telang berdasarkan karakter hasil dan komponen hasil adalah luas dengan nilai kumulatif PCA sebesar 67,495%. Yang kedua, heritabilitas bunga telang adalah tinggi untuk semua karakter yang diuji kecuali panjang polong, lebar polong, dan jumlah polong per tanaman. Kemajuan genetik juga menunjukkan kriteria tinggi untuk semua karakter yang diuji kecuali karakter-karakter seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, genotip yang stabil dan berhadiah hasil tinggi adalah CT14.3 dan CT14.5. Lalu genotip telang yang unggul untuk semua sifat adalah CT43 diikuti oleh CT54, CT12.3, dan CT6.5. Berikutnya adalah valuasi nilai ekonomi tanaman bunga telang yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sini, Nurul Amelia Syafira. Wah, terima kasih Kak Jo atas pemaparannya.
Tadi Kak Joshua telah membicarakan mengenai keragaman genetik, heritabilitas, genotip yang stabil, dan genotip yang unggul dari tanaman bunga telang. Saat ini izinkan saya, Nurul Amelia Safira, memaparkan presentasi lanjutan mengenai valuasi atau nilai ekonomi tanaman bunga telang. Manfaat tanaman bunga telang yang dapat menjadikan bunga telang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu pertama, bunga telang memiliki manfaat kesehatan seperti antimikroba, antioksidan, antidepresan, antielmentik, anti kanker, dan anti diabetes. Selain itu, tanaman bunga telang juga dapat dijadikan sebagai bahan pangan, bahan pakan, penghijauan, tanaman hias yang cantik, serta memiliki bentuk yang beragam. Tanaman bunga telang dari pemanfaatan potensi tersebut memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Salah satu wilayah yang berpotensi untuk bunga telang yaitu Pulau Jawa. Jadi, kenapa di Pulau Jawa memiliki distribusi pendapatan daerah atau PDRB dalam subsektor pertanian yang cukup tinggi dengan rata-rata distribusi sebesar 6,95%. Selanjutnya, yang kedua, Pulau Jawa juga memiliki 96% industri obat tradisional dan memiliki lebih dari 50% rumah tangga usaha pertanian di Indonesia yang berada di Pulau Jawa dengan luas wilayah yang hanya sebesar 7% dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pulau Jawa juga memiliki suhu rata-rata sepanjang tahun antara 22 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban rata-rata 75% serta curah hujan antara 900 sampai 4.000 mm. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Stute di tahun 2013, di mana bunga telang tumbuh baik pada curah hujan tahunan sebesar 700 sampai 1.500 mm. Namun, tanaman ini hanya dapat menoleransi kekeringan walaupun curah hujan tahunan hanya 400 sampai 500 mm. Dan yang terakhir, tanah yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi karena pengaruh abu vulkanis ditunjukkan dari adanya jalur pegunungan berapi yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Berdasarkan hasil kuesioner dari 100 responden masyarakat di Pulau Jawa, diketahui bahwa persentase responden yang mengetahui bunga telang yaitu sebesar 83%, dan persentase responden yang sudah memanfaatkan bunga telang yaitu sebanyak 51%, dengan bidang pemanfaatan bunga telang yaitu pada bahan makanan dan minuman 57%, pada bahan pakan ternak 2%, untuk dilakukannya penelitian 2%, untuk tanaman hias 6%, dan untuk pengobatan herbal 33%. Valuasi ekonomi atau nilai ekonomi bunga telang di Pulau Jawa dilakukan pada 3 tempat studi kasus, yaitu pertama di Kebun Telang Martani, Yogyakarta, kedua di Kampung Telang Penjaringan, Surabaya, dan yang ketiga di Cibodas Farm, Purwakarta, di mana hasil nilai valuasi ekonomi bunga telang pada 3 tempat studi kasus tersebut mencapai 949 juta per tahun. Nah, dari mana sih nilai 949 juta per tahun tersebut? Nah, nilai tersebut diambil berdasarkan 5 komponen nilai. Yang pertama yaitu nilai direct use value atau nilai guna langsung yang diperoleh dari nilai harga pasar sebesar 480 juta rupiah. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilai indirect use value atau nilai guna tidak langsung yang diperoleh dari value added untuk PDRB Pulau Jawa sebesar 381 juta rupiah, dan untuk option value atau nilai pilihan yang diperoleh dari kesediaan membayar responden untuk pilihan bunga telang di Pulau Jawa sebesar 37 juta rupiah, dan ada nilai biggest value atau nilai warisan yang diperoleh dari kesediaan membayar untuk warisan bunga telang sebesar 86 juta rupiah, dan nilai existence value atau nilai keberadaan yang diperoleh dari kesediaan membayar keberadaan bunga telang di Pulau Jawa sebesar 36 juta rupiah. Berdasarkan 3 tempat studi kasus yang saya teliti pada kebun telang di
Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Kebun Telang Martani memiliki luas lahan sebesar 500 meter dengan produktivitas yang didapatkan yaitu sebesar 120 kg per tahun dengan harga jual yaitu 800.000 per kilogram, memiliki nilai produksi yaitu 96 juta per tahunnya. Dan untuk Kampung Telang Penjaringan memiliki luas lahan 1.300 meter dengan produktivitas sebesar 120 kg per tahun, memiliki nilai jual yaitu 800.000 per kilogramnya, sehingga pada 1 tahunnya memiliki nilai produksi sebesar 96 juta. Dan yang terakhir, di Cibodas Farm memiliki luas lahan sebesar 3.000 meter dengan produktivitas 360 kg per tahun, dan harga jualnya memiliki nilai yaitu 600.000 per kilogram, maka nilai produktivitas dari Cibodas Farm yaitu 216 juta rupiah. Maka dari total nilai produksi kebun telang di Pulau Jawa pada 3 studi kasus tersebut yaitu mencapai 408 juta rupiah. Selanjutnya, tanaman bunga telang atau Clitoria ternatea ini dapat disimpulkan memiliki nilai ekonomi di wilayah Pulau Jawa yaitu sebesar 949 juta per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa bunga telang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan apabila nilai tersebut mengalami kelangkaan, maka nilai kerugian dapat mencapai 949 juta per tahun, sehingga diperlukan berbagai strategi pengembangan yang secara bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan identifikasi, berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi pengembangan bunga telang yaitu diantaranya pertama, adanya standar untuk mempertahankan kualitas sehingga daya beli masyarakat tinggi. Lalu yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders terkait agar penggunaan bunga telang dapat berkelanjutan atau sustainable. Yang tiga, mendaftarkan jenis komoditas bunga telang kepada Kementan atau keputusan Menteri Pertanian untuk adanya lebih lanjut dari Kementerian Pertanian serta instansi terkait terhadap pelaku bisnis bunga telang. Lalu yang keempat, menyebarluaskan bibit kepada para petani di Pulau Jawa atau wilayah lain di Indonesia agar budidaya dan pemanfaatan bunga telang mampu tersebar di Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Lalu yang kelima, menyediakan tempat untuk memasarkan bunga telang dengan dukungan pemerintah. Lalu yang keenam, peningkatan keterampilan manajemen, bisnis, dan strategi marketing yang digunakan untuk pengembangan usaha tanaman bunga telang. Lalu yang ketujuh, dapat diajukan bantuan modal usaha serta perawatan bunga telang dari pemerintah ataupun instansi terkait. Selanjutnya ada evaluasi dan penetapan kebijakan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya jual bunga telang. Lalu yang terakhir, menciptakan campaign atau kampanye untuk memanfaatkan, membeli, serta melestarikan produk bunga telang. Berdasarkan hasil penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa hasil valuasi ekonomi atau nilai ekonomi bunga telang di Pulau Jawa adalah memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 949 juta per tahun. Strategi pengembangan bunga telang di Pulau Jawa perlu dilakukan untuk melibatkan para stakeholders dan instansi terkait secara langsung, diantaranya melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Strategi pengembangan diantaranya melakukan pendaftaran tanaman bunga telang di Kementerian Pertanian atau instansi terkait, sehingga dapat dilakukan pengawasan, pembinaan, dan kebijakan dalam pemanfaatan bunga telang. Selain itu, pengembangan dapat dilakukan dengan edukasi mengenai informasi dan manfaat bunga telang kepada masyarakat sekitar, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi bunga telang khususnya di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia. Sekian pemaparan saya dan Kak Joshua Liberty selaku mahasiswa Manajemen Sumber Daya Hayati. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir dan sampai saat ini menyaksikan pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.